Halo, what's up guys? Ketemu lagi dengan saya Artono di sini yang pastinya wong Jawa yang tidak meninggalkan Subosito. Oke guys, di video kali ini aku mau membahas mengenai PMI Korea yang 4 bulan kerja di Korea tetapi udah pindah 3 kali. Loh, kok bisa? Daripada teman-teman penasaran, langsung kita simak video ini sampai habis ya. Yuk, cus! Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang baru gabung, salam kenal. Buat yang udah stay di channel ini, terima kasih banyak udah stay di sini. Langsung saja kita bahas gimana kronologi ini temen kita yang 4 bulan kerja di Korea udah pindah 3 kali. Nggak panjang lebar, nggak usah ngalor ngidul, langsung kita simak aja. Jadi ini sebut saja teman kita ini namanya Sugeng ya. Si Sugeng ini sampai di Korea itu setelah melalui proses seperti biasa, seperti pada umumnya, ini melalui jalur G2G manufaktur. Dan beliau kebetulan ini mendapatkan pabrik di daerah Ansan, daerah atas sana yo. Ini beliau dapat pabrik CNC. Yang CNC kalau teman-teman yang belum tahu mungkin bisa lihat video-video lainnya, cari aja. Pokoknya CNC ini adalah sebuah mesin yang berfungsi untuk apa, kayak bikin baut-baut di spare part mobil itu loh guys. Dan kebetulan ini tempat Mas Sugeng ini CNC-nya CNC barang nanggung. Karena CNC kan ada yang barang gede, barang kecil, dan barang nanggung. Kalau barang kecil itu diangkat-angkat gitu biasa kan enteng, karena emang ringan, barangnya kecil-kecil. Kalau CNC yang barang gede, ini barangnya biasanya diangkat pakai kren gitu. Dan ini kebetulan beliau mendapatkan CNC barang nanggung sehingga harus ngangkat karena nggak ada kerennya. Dan ngangkat ini pun agak berat ya, kisaran bangsa 8-9 kiloan lah. 8-9 kilo kalau 1-2 sih nggak apa-apa, tapi seharian full kan capek juga guys. Yowes, ini Mas Sugeng ini megang mesin 4 kebetulan, karena CNC-nya ini termasuk CNC cadong. CNC ada 2 jenis, cadong dan sudong. Kalau yang sudong ini manual, kalau yang cadong ini CNC yang otomatis. Megang 4 sih bisa tak bilang ini termasuk nggak begitu berat sebenarnya sih, karena banyak di luaran sana teman-teman yang megang mesin CNC itu bisa 6-8, ada juga yang megang 12 mesin. Tetapi karena mungkin Mas Sugeng ini masih baru di Korea dan di rumah entah pernah kerja atau enggak, mungkin nggak pernah kerja pabrik, jadi merasa kelelahan. Berdiri 12 jam aja di awal-awal itu menurutku udah capek banget ya wes. Dan akhirnya Mas Sugeng ini merasa berat, kok nggak seperti yang tak bayangkan dari Indonesia. Kerjanya kok gini, mondar-mandir ngangkati barang, masukin, nyijak mesin, terus pindah ke sana lagi, sini baru keluar udah pindah lagi, otomatis kan begitu. Akhirnya Mas Sugeng ini nyari cara gimana caranya Mas Sugeng ini bisa pindah, karena mendengar teman-temannya di luaran sana ada yang kebetulan kerjanya enak dan komunikasi masih lancar, teman prelimnya. Ya wes pindah sini aja, pindah tempatku. Akhirnya Mas Sugeng ini setelah sebulan setengah dan beberapa kali ngomong sama sajangnya minta pindah, akhirnya diperbolehin untuk pindah. Yowes, singkat cerita Mas Sugeng ini pindah dan ikut di pabrik temennya, di pabrik mebel. Pabrik mebel ini lokasinya di mana aku nggak begitu ingat, pokoknya di pabrik mebel tempat temennya. Temennya kan kerjanya enak banget. Yowes, masuk di situ setelah direkomendasikan temen, terus KTP-nya di fotokopi, terus ke Nodongbu nunggu file, akhirnya dapat filenya di situ. Dan Mas Sugeng ini nggak nyoba kerja dulu, ini pertama kali pindah, ini tentunya kan belum berpengalaman. Terus menurut temennya enak kerjanya di situ, gajinya juga lumayan. Yo wes, langsung saja Mas Sugeng setelah dapat file ini langsung sign di pabrik itu tanpa tahu, tanpa nyoba dulu pekerjaannya, cuma sekedar melihat tok temennya kerjanya enak, ini ngelihat dari ngelihat tok gitu, nggak nyobain. Biasanya kalau orang-orang yang udah berpengalaman kan pasti nyoba dulu, yuk entah setengah hari apa sehari, nggak cuma ngelihat tok. Ya wes, akhirnya Mas Sugeng ini kerja di situ. Tetapi setelah dijalani, loh kok aku ditaruh di bagian yang beda, nggak di bagian ini gitu. Dan ternyata yang di pabrik yang direkomendasiin temennya ini
yang butuh itu di bagian lain, bukan di bagian yang temennya Mas Sugeng ini kerja. Ya wes, ini kebetulan beliau disuruh bagian angkat-angkat dan tentunya capek lagi sampai Mas Sugeng ini hampir putus asa, dan sebulan di situ dikuat-kuatin sampai gajian. Akhirnya Mas Sugeng pindah lagi guys. Yo wes, ini jadi tadi yang pertama 1,5 bulan, yang kedua sebulan, jadi 2,5 bulan pindah udah. Setelah pindah ini Mas Sugeng nganggur, yo nggak begitu lama karena nganggur itu nggak enak. Aku tahu sendiri, ngerasain nganggur nggak enak. Mas Sugeng pun punya prinsip yang sama. Ini Mas Sugeng udah gak nyari rekomendasi dari temen, cuma beliau tinggal di salah satu daerah di Korea sini, di base camp lah itu. Tinggal di base camp, terus beliau minta file di Nodongbu, terus ngeliat-ngeliat di YouTube ini yang kerjanya enak, ini kerja di casting karena ada beberapa temenan di YouTube ngupload kerja di casting enak, gajinya gede. Yowes, akhirnya Mas Sugeng ini dapat pabrik di casting. Kebetulan Mas Sugeng ini megang mesin 850 ton. Aku tahu sendiri di casting itu kayak gimana, sampai pada akhirnya Mas Sugeng pun tidak merasakan sebuah kayak yang diceritain di YouTube. Mungkin teman-teman juga pernah lihat yang ada cerita di YouTube itu kerjanya cuma jagain mesin di casting itu, bahkan kayak jadi yo ibaratnya kayak nggak kerja tapi bayaran, tapi itu buat yang udah profesional. Yo itu juga cuma ditunjukkan enaknya doang, karena jarang sekali orang yang nunjukkan kerjanya capek, apalagi kalau udah lama itu hampir nggak pernah ada. Yang ditunjukin itu yang enak-enaknya tok, yang pahitnya jarang diceritakan. Ya wes, akhirnya Mas Sugeng di sini bener-bener ngerasa capek karena di casting kan mondar-mandir sistem kerjanya ini, mukuli barang itu, terus nanti masukin aluminium ke tungku, itu juga ngangkat lagi, belum rempelan-rempelan yang dari di casting ini dimasukin ke tungkunya, belum resiko jeblos. Dan sering sekali ini di casting itu terjadi kayak api-api yang lumer-lumer, cairan aluminium lumer keluar, api keluar, bahkan kebakaran ini termasuk agak sering, hingga akhirnya Mas Sugeng ini bener-bener takut, terus menyerah setelah 2 minggu kerja di sini. 2 minggu pindah guys, gak kuat. Akhirnya alhamdulillahnya ini Mas Sugeng ternyata minta pindah, langsung dikasih guys, langsung disain. Aku pengen pindah, aku nggak bisa kerja di sini. Yoki ilmu teh, terus yowes ditandatangani, gerek. Terus habis itu Mas Sugeng pindah lagi, dan Mas Sugeng ini bener-bener kayak orang linglung guys. Ini pindah kemana itu, hingga akhirnya Mas Sugeng nyari di kota, masih di kota yang sama, di daerah Daegu sini. Mas Sugeng minta apa? Minta itu loh, file di Nodongbu. Dan beliau ini ada pabrik temennya yang membuka lowongan dan tahu kalau pabrik itu bonafit, kerjanya pun relatif bebas, nggak ada CCTV-nya. Hingga akhirnya Mas Sugeng dapat file di situ, dan ini di pabrik Jadungca Bupum yo, bikin spare part mobil juga. Yo wes, Mas Sugeng pun berjalan di situ, dan setelah cerita sama saya, ternyata Mas Sugeng itu yo masih tetap aja kerjanya capek, nggak menemukan kayak yo yang dibilang di YouTube itu, yang temen-temennya bilang kerjanya enak itu. Yo masih nggak menemukan. Tetapi karena Mas Sugeng ini udah habis masa pindahnya, karena dalam 3 tahun sebelum perpanjangan bisa pindah cuma 3 kali. Yo wes, Mas Sugeng terpaksa masih di situ, dan sekarang beliau sudah bisa berdamai dengan diri sendiri, maksudnya menerima lah emang kenyataannya di Korea itu ya wes begini, setiap pekerjaan pasti ada plus minusnya gitu. Terus Mas Sugeng juga lebih ingat tujuan awalnya, 4 bulan mondar-mandir itu juga termasuk capek juga, buang-buang waktu, terus otomatis stage game juga hangus. Ya wes, akhirnya cuma bisa pasrah di situ, dan mau nggak mau Mas Sugeng ini tetap harus 3 tahun di pabrik sekarang ya guys ya. Ya guys, mungkin cukup sekian video kali ini, cerita dari Mas Sugeng. Mudah-mudahan bisa mengambil hikmah dari cerita ini, karena sebenarnya setiap pekerjaan itu pasti ada resikonya, ada plus minusnya.
kalau misal kita mau mencari pekerjaan yang kayak kita pengenkan, yo wes kita buka pabrik sendiri. Itu pun nggak semudah yang kita bayangkan pastinya. Yo yang paling terpenting sih buat temen-temen yang mungkin masih baru di Korea, itu kalau bisa ya tetap ingat tujuan awal, terus ingat meskipun capek itu di sini gajinya juga, yo ingatlah ibaratnya kita berdiri 12 jam tetapi gaji kita 100.000 atau setara dengan 1 juta. Kalau misal kita kerja sebulan full otomatis sudah 30 juta. Yo wes, nggak ada maksud untuk menggurui, ini cuma sekedar sharing. Dan terus ini ada salah satu informasi yang sebenarnya ini bagus banget sih. Ada apa yo, pindah kerja tetapi tidak membutuhkan izin dari Sajang. Yowes, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Dan tunggu videonya di hari berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.